pemirsa, selamat bergabung kembali di Kata Dokter. Kata siapa? Kata Dokter. Nah, hari ini kita udah bertigaan ya, langsung ada narasumber yang nanti akan bantu kita untuk menjawab semua pertanyaan kita. Karena hari ini kita akan membahas mengenai Omikron yang udah bikin pusing kita semua ya. Langsung kita perkenalkan ya, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting S, spesialis paru konsultan, FCCP, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Udah pastinya kita tepat banget ya mengundang Dr. Alex. Kita semua termasuk pemirsa pengen tahu nih rahasia di balik Omikron ini karena membuat geger kita lagi, jangan sampai kayak Delta ya. Betul. Walaupun Delta sendiri udah bikin kita stres, tapi kayaknya ya udah pada mulai lupa deh Dr. Alex. Kayaknya maskernya udah mulai kendor. Betul nggak sih Dr. Alex? Ya, itu jadi masalah kita bersama kan. Padahal sebenarnya kita khawatir banget, tapi kewaspadaannya kurang tinggi. Jadi inilah yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Nggak sepadan ya, khawatir, tapi nggak waspada gitu. Iya, seharusnya kewaspadaan itu melampaui kekhawatiran. Kewaspadaan melampaui euforia. Mau euforia ya silakan saja, tapi waspada yang tinggi ini tetap. Nah, Dr. Alex, kita kan mau ngobrolin si Omikron ini. Bener apa enggak? Karena pernah sempat juga ada yang hoax. Sebenarnya gimana? Meluruskan dulu nih yang hoax itu. Ya, jadi Omikron itu kan hanya bisa ditentukan, diperiksa melalui laboratorium genome whole sequencing. Sequencingnya ini lain ceritanya. Sequencing ini berbeda dengan PCR. Iya. Dan sequencing ini bukan permintaan pemeriksaan massal. Dia ini pemeriksaan secara spesifik terhadap kelompok ataupun pasien yang memang hasil PCR-nya positif. Jadi sering saya kasih tahu ke masyarakat, jangan datang ke laboratorium minta pemeriksaan GWS, genome whole sequencing. Karena yang kita minta kalau mau testing ya pemeriksaan PCR atau pemeriksaan rapid test. Jadi pemeriksaannya namanya GWS itu, genome whole sequencing itu nggak semua tempat bisa memeriksa gitu. Ya, jadi itu pemeriksaan memang yang spesifik, canggih, sophisticated, mahal, dan membutuhkan waktu hanya untuk melihat jenis virus yang menginfeksi orang tersebut. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya nih, saya ulang sedikit ya dok ya. Misalnya saya periksa nih dok. Jangan saya deh, orang lain aja saya nggak mau. Orang lain periksa gitu ya, terus ternyata PCR-nya positif. Kan berarti dia kena COVID dong. Nah, bahwa untuk nunjukin dia Omikron atau tidak, dia harus diperiksa lagi pakai yang tadi, si GWS tadi. Ya, benar. Tapi karena ini virusnya baru dan dia mutasinya juga baru disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia baru akhir November, maka yang dipemeriksakan GWS itu tidak semua yang PCR positif, tapi mereka yang punya kronologi perjalanan dari negara terjangkit. Jadi, tapi kan ada beberapa juga yang udah mampir di Inggris, mampir di Hong Kong, mampir di Singapura pun udah ada. Apa mereka juga harus diperiksa kalau PCR-nya positif? Jadi kronologinya itu yang penting dilaporkan. Jadi kalau misalnya dia paspornya Indonesia tapi datangnya dari Inggris, kemudian di Inggris dia memang ada kontak erat dengan mereka yang positif, dia harus laporkan. Apalagi dari 11 negara yang di Afrika. Nah, kalau warga negara asing tentu ditolak visanya. Tapi warga negara Indonesia harus melaporkan. Walaupun dia bilang saya datang dari Dubai, tapi seminggu sebelumnya dia datang dari Zimbabwe, dia harus bilang saya baru dari Zimbabwe. Jadi perlu keterus terangan ya, karena kita kan melindungi keluarga kita, melindungi bangsa kita, sehingga ini yang harus dilaporkan dan kita minta masyarakat dan pemerintah juga kan tidak melarang orang pergi ke luar negeri, tidak melarang libur, tapi perlu ada kejujuran untuk memberitahu saya datang dari Dubai, tapi waktu di Dubai saya ketemu orang dari Zimbabwe, dari Afrika Selatan. Menelusurinya bahwa ketika di Dubai kan susah, kadang-kadang karena itu ada yang namanya karantina kan, makanya jangan pada protes kalau di karantina. Itu adalah usaha pemerintah loh, sebenarnya melindungi kita semua. Benar sekali. Tapi kan dok, gini dok, misalkan ya dok ya, dokter Boyke sama saya nih, kita jalan-jalan lah pokoknya kemana gitu ya. Dia udah dari UK, kemana kita sampai balik ke sini, kalau kita negatif terus sampai 10 hari di karantina kita negatif, kan nggak masalah kan dok? Ya nggak masalah, jadi makanya memang prosedur karantina itu harus memang ditempuh
sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu. Oke. Kita ingat juga bahwa karantina itu kita pernah 5 hari, Ya. pernah 3 hari, Betul. kemudian pernah 8 hari, Mm-mm. dan sekarang 10 hari yang datang dari luar negeri, Iya. 14 hari dari negara yang terjangkit. Yang 11 itu ya. Ya. Iya, yang 11. Jadi ini yang harus memang kita sadari, karena semua komunikasi risiko ini dalam rangka menjaga virus itu supaya tidak bertransmisi di tidak masyarakat. nyebar nih di kita. Kita jangan mengulangi lagi kekeliruan kita waktu Delta di Nah. bulan 4 bulan 5. Betul. Nah, waktu itu kan pekerja migran datang, Heeh. orang datang dari negara tetangga, banyak kita masih yang terlalu tenang ya waktu Iya. itu ya. sehingga akhirnya kita bulan 6 bulan 7 Wah, melonjak meledak. kasus, Iya. termasuk di Kudus, termasuk Iya. di Bangkalan. Mm-mm. Ternyata apa yang dilaporkan itu semua adalah virus Delta. Iya. Terus Dok, kalau boleh tahu nih, emang virus itu menular sekali dan berbahaya sekali Oh, nggak jadi sih? maksudnya gini dok, kriterianya Iya, sih, kriterianya maksudnya kenapa sih karakteristiknya sampai, si Omikron tuh bedain sama Delta, bedain sama yang COVID normal yang zaman dulu tuh Kan gimana kita udah sih? pada vaksinasi, mereka selalu bilang gitu. Ah. Ngapain kalau gitu divaksinasi? Aduh, cocok Ah. banget tuh omongannya, betul Banyak dok. banget yang bilang, kan Dok Ah. kita udah divaksinasi, selalu mengatakan mereka begitu. Iya, jadi virus COVID ini memang virus yang cerdas, Iya. tapi tidak konsisten. Oh, Jadi virus yang mula-mula ditemukan di Wuhan sebagai virus induk ini yang Itu- kakek-kakeknya nih yang zaman itu dulu sudah banget ya. nggak ada lagi sekarang. Sekarang yang udah ada terganti semua. sudah terganti oleh beta, alfa, dan paling banyak di Indonesia itu sekarang delta. Delta. 34 provinsi itu ada delta. Iya. Walaupun sekarang kasus sudah turun, jumlah meninggal cuma hanya belasan per hari, Iya. tapi delta ini masih dilaporkan di berbagai Masih tempat. terus aja dia nih ya, Ya. berkembang ya. Dan delta ini juga bermutasi terus sehingga ada AY.23, AY.4.2. Oh, jadi ini gemes yang sama si yang, Delta. yang Omikron yang bermutasinya di Afrika. Kalau di Indonesia juga ada bermutasi juga. Jadi delta ini Hmm. dulu bermutasinya dulu di India. Mm-mm. Jadi kalau kita ingat delta, kita ingat India. Iya, India iya. juga kerumunan, Heeh. vaksinasinya juga belum tinggi, Iya. protokol kesehatannya juga Kurang, rendah. iya. Akhirnya terjadilah Ledakan. mutasi di India, akhirnya ini yang menyebar. Mm-mm. Nah, sekarang di Afrika muncul Omikron. Mm-mm. Kenapa di Afrika? Karena Afrika kan juga sama lagi ya Bu, vaksinasinya modelnya. juga rendah. Iya, rendah. Terus populasinya juga padat. Iya. Dan kemudian di samping vaksinasi rendah, di sana juga banyak penyakit kronis, Nah. tuberkulosis, Jadi HIV, sebetulnya ya. melihatnya sih udah ketahuan. Jadi sebenarnya kan sempat itu ya dok ya, maksudnya para ahli udah bilang nih kalau si Afrika nggak dibantuin nanti akan timbul lagi nih mutasi baru di Afrika dan kejadian sebetulnya sekarang ya apa yang Iya, diceritakan. Tapi iya. dok, si Omikron sendiri dibandingkan sama Deltanya gimana dok? Kalau Ya. misalnya kita suruh milih kena Omikron atau kena jangan Delta, milih dong. enggak, maksudnya kalau sampai mendingan mana? Nggak ada yang Mendingan mending, tidak nggak dua-duanya. kan? Ya, mendingan tidak dua-duanya, Ah. tapi kan kalau Enggak seandainya gini aja deh gejalanya, membandingkan, bedainnya ya. gitu dong. Ya, jadi kalau Delta kita udah pengalaman ya. Ah. Bulan 7 kemarin betapa panjangnya antrian di rumah sakit, Aduh iya. ICU penuh, Angka kematian oksigen gila-gilaan. kita harus cari kanan kiri, Betul. itu kondisi di Delta. Iya. Kita belajar dari pengalaman Delta di bulan Juli, kita Iya. nggak mau ulangi lagi itu. Tuh jangan sampai. Jadi kendati pun Omikron ini kelihatannya sekarang masih rendah, kemudian masih mild ya simptomnya, tapi kita nggak boleh tidak harus waspada ya. Karena Omikron ini kita lihat dan dilaporkan di spike-nya itu sendiri ada 30 Oke. mutasi ya. Seperti Oke. apa spike-nya itu, pengaruhnya seperti apa? bikin Jangan kemana-mana ya pemirsa ya, Mm-mm. tetap di Kata Siapa. kata dokter pastinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Kata Dokter tentunya ya. Dan masih bersama Dokter Boyke ya pasti dong, sama Dokter Alex. Dokter Alex udah Aduh, Dokter Alex ini nggak narasumber yang berhenti-berhenti loh, jelas ya. Kita kasih pertanyaan ya, karena kita masih penasaran sama Ya. yang namanya si Omikron ini. Tadi kan Dokter Boyke nanya, Kalau milih, nggak mau. ya Pokoknya- boleh lah. Soalnya banyak yang nanya juga, Dok, mendingan kena yang mana ya, Oh, Dok? Ya mendingan Delta. kena, mendingan nggak kena. Mendingan nggak kena, kamu ikut prokes dan vaksinasi. Tapi kan orang suka masih tetap jahil Iya. gitu loh. Ada dua nih ceritaan si Delta kita takutin ya. Pasti udah semua udah khatam lah sama Delta saking kita takutnya. Ada Omikron juga nih yang kita masih nggak tahu nih. Kita sebenarnya setakut kayak ke Delta nggak sih sebetulnya? Harusnya.
Jadi yang dilaporkan ya, Iya. karena ini kan masih dalam bentuk pengamatan dan tentu ada aja Sampai sekarang nih perkembangan-perkembangan. ilmunya nggak apa-apa dok. Yang dilaporkan bahwa kecepatan transmisi virusnya itu jauh lebih cepat dari Delta Jauh lebih cepat dari Delta. dan Oke. bisa sampai 16 sampai 20 kali lebih cepat. Aduh, Jadi ya artinya Allah. kalau saya kontak, Heeh. kendati pun Hampir sama-sama besar kemungkinan pakai kena, ya. masker, Iya, apalagi maskernya tidak 3 layer ya, iya. bisa saja terjadi infeksi. Hanya memang yang dilaporkan sampai sekarang klinisnya itu tidak seberat klinis Delta. Gejalanya tidak seberat Delta. Baik. Jadi banyak dilaporkan dari Afrika Selatan ya, Dr. Iya. Boyke, Heeh. itu flu, sakit tenggorokan, Iya. ya, ada demam. Mm-mm. Tapi tidak semuanya jatuh ke pneumonia. Tidak seperti Delta. Kalau Delta, flu-nya baru berapa hari, terus langsung pneumonia. Kemudian saturasi turun. Iya. Nah, ini yang virus Omicron ini saturasi belum turun. Hanya yang menjadi masalah adalah bahwa infeksi saluran nafas atas ini terus melanda kelompok yang muda. Jadi kelompok yang sudah divaksin juga kena, yang belum divaksin juga kena. Dan yang dilaporkan sekarang itu banyak yang usia lebih muda. Kalau Delta kemarin usia dewasa dan lanjut usia. Iya. Nah, jadi karena ini Maaf, melanda Dok, usia muda, maksudnya umur Sampai usia berapa, Dok? yang sudah dilaporkan sekarang ini usia sekolah SMP ya, 12 tahun, 13 tahun. Jadi karena ini banyak usia muda, tentu orang tua pasti khawatir kan? Iya. Ayah ibu khawatir. Dan kalau ini usia muda berarti bisa juga ke usia anak sekolah. Betul. Nah, oleh karena itu pemerintah sekarang mengejar supaya anak-anak sekolah semua harus divaksinasi. Nah, kejar nih yang ini belum yang ya. harus kita kejar sekarang. Karena Iya. kalau di sektor publik, lansia, orang dewasa itu sudah kita kerjakan selama tahun 2021 ini. Tapi ke depan ini anak-anak sekolah ini harus semua sudah divaksinasi. Karena Omicron ini dari laporan sementara banyak melanda usia muda. Terus, Dok, benar angka nggak kematian gimana? Angka Dok? kematiannya. Angka kematian sampai sekarang belum ada dilaporkan Nah, angka kan kematian. banyak kita nggak ini ya. Ya. Artinya betul Tuh, dong teori bahwa mulai nih teorinya nih dok. Ini makin menyimpulkannya teorinya apa nih begini, Dok. menyimpulkannya? makin cepat penularan virus, makin tidak ganas virusnya, betul? Iya. Ya, itu tapi yang diharapkan. Ya, tapi kita belum tahu bahwa orang tersebut kan ada yang asma, Comorbid ada ya yang ceritanya. alergi. Heeh. Kita belum mengerti bahwa setiap anak-anak juga punya komorbid kan, Iya, bukan iya. hanya orang tua saja. Iya. Nah, ini yang kita jaga. Kalau di Delta kemarin dengan komorbid atau tanpa komorbid, kalau virusnya banyak dia bisa pneumonia. Tapi kalau Omicron ini banyak sedikit pun virusnya dia terinfeksi. Hanya korelasinya dengan komorbidnya yang belum kita bisa jelas. tahu jelas, sehingga ini perlu pengamatan lebih lanjut. Tapi yang penting tetap kita harus hati-hati. Tetap Iya, harus iya, pakai iya. masker. Tetap pakai masker. Tetap Iya, jaga benar. jarak, tetap jangan Iya. ngumpul. Iya. Apalagi Tuh, kita pemirsa. masih punya pengetahuan yang belum banyak nih pemirsa ceritanya. Sekarang kita belum tahu juga kan orang kalau nggak divaksin terus kena Omicron gimana ceritanya. Nah, Orang kalau misalkan satu ya dok ya, yang kedua tadi yang dokter katakan dia kena udah divaksin tapi punya komorbid, ceritanya juga kita belum tahu Belum seperti tahu, apa. iya. Tapi kalau yang nggak pernah divaksin vaksin itu terus parah, kena Omicron parah juga gimana? kena Omicron. Ya, jadinya kalau kita baca sekarang Inmendagri Heeh. nomor 66 tentang Nataru, Heeh. di situ jelas dikasih tahu. Bagi mereka yang belum vaksin, sebaiknya tidak perlu bepergian jarak jauh. Jadi ini yang sudah disampaikan. Dan khusus untuk anak-anak, kalau dia belum divaksin, kalau dia tetap bepergian jarak jauh, tentu dia harus pemeriksaan PCR. Iya. Tapi bagi orang tua, Mm-mm. sebaiknya di rumah saja. Oke. Nah, yang berikutnya juga, bagi mereka yang ke luar negeri, pemerintah nggak melarang. Boleh saja pergi ke luar negeri, tapi lihat dia pergi ke negara terjangkit atau tidak. Iya. Kemudian kalau dia hasil PCR-nya positif, dia harus melaporkan supaya dilakukan penelusuran lebih lanjut. Dan yang berikut juga, bagi mereka yang positif sekarang, misalnya saya positif lah ya, saya di rumah, saya kan belum tahu apakah ini jenisnya Delta ataupun Beta dan sebagainya. Baiknya dirawat di isoter. Pemerintah sekarang sudah menyiapkan ruang isolasi yang terpadu, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten kota. Jangan Nah, lagi kita mesti bahas lagi nih, dok. Ini keren banget cerita ini. sendiri nih yang namanya Pemerintah ini isoter benar-benar ya. concern Iya. banget ya dengan virus, Isoter makanya kayak apa bentuknya, Ah, ah. nyarinya di mana, begitu kita akan tanyakan semua. Tapi satu aja nih dok ya, kan misalkan nih dok, saya sama dokter Boyke ke UK, dokter Boyke ke UK, ya pulang dong, karantina 14 hari.
ya dok ya. Ya. Kalau sampai sebetulnya sudah bawa Omikron, harusnya 14 hari itu udah keluar Udah gejala ketahuan nggak? apa enggak? Ketangkep nggak itu sama salah Yang PCR? penting selama 14 hari itu waktu berangkat ke Indonesia pasti periksa PCR kan. Pasti Ya. dong ya. PCR-nya negatif. Ya, Ya. pas pulang Begitu kan, sampai di bandara dicek lagi Iya, negatif. Terus Masuk isolasi. karantina Isolasi. kan? Begitu keluar nanti dari isolasi, dari karantina, maka periksa lagi negatif. Kalau itu sudah negatif, berarti sudah bebas dari terinfeksi karena perjalanan Oh. jarak jauh. Berarti kalau misalkan udah bawa Omikron, mestinya dalam 14 hari itu keluarlah mestinya ya. Ya, tapi PCR. bukan berarti setelah keluar dari karantina kita bebas lepas masker. Oh, ya, Jangan, enggak. tetap, Enggak. ya, tetap. Dok, tapi itu PCR-nya Delta ataupun Omikron tetap Sama menghasilkan apa yang enggak? sama Jadi angkanya. yang harus kita lihat bahwa begitu PCR positif, orang yang datang dari luar negeri Langsung. pasti akan dilakukan penelusuran genome whole sequencing. GWS. Oh, Jadi kalau gitu. PCR positif ini tentu dia akan diamati, dirawat, dan kalaupun pulang ke rumah harus negatif dulu. Baik. Jadi karena kita jangan sampai terjadi penularan di keluarganya dan kemudian di tetangganya dan keluarga lainnya. Pasti pemirsa masih penasaran sama yang namanya isoter, iya dong. Terus saya juga masih mikirin begini, kan yang GWS itu ya, diperiksa GWS tadi itu kan kalau yang positif dari negara yang sudah terjangkit kan. Ya. Nah memang sih kalau yang penerbangan gampang deh ketahuan ya. Kalau yang lewat kapal Nah itu kan kayak di loh. Kalimantan Timur kan Nah, banyak pakai perahu-perahu dari Singapura, dari Malaysia Singapura gitu ya. nyebrang deket-deket. pakai apa tongkang-tongkang. Kasiannya dok, Iya. pertanyaan kita banyak banget kalau Bang Boyke. Itu bagaimana tuh? Jadi justru pemerintah sudah mengatur dari surat edaran Satgas bahwa untuk pelabuhan yang bisa dimasuki dari luar negeri, Iya. baik pekerja migran Indonesia, sudah ditetapkan. Jadi kalau dengan bandara itu adalah Soekarno-Hatta dengan Samratulangi. Iya. Oke. Kalau dari perjalanan darat ataupun perjalanan lewat laut, itu bisa lewat di Kalimantan Timur, Iya. kan? Kemudian juga Entikong, Ya. kemudian juga di Kepulauan Riau. Oh di Batam. Jadi ini yang perlu disampaikan juga kepada keluarga-keluarga kita yang pekerja migran di luar. Jadi kalau kita misalnya orang Indonesia sebagai keluarganya dan pekerja migran ini datang misalnya dari Sarawak ataupun dari Malaysia, Iya. harus diinfo. Jangan kita mencari jalan tikus. Karena apa? Oh, Kalau kita Iya, mencari bener jalan ya. tikus, yang berbahaya itu keluarga yang dituju di kampung. betul. Jadi keluarga yang dituju jadi akhirnya sakit. Jadi oleh karena itu tetap aja di karantina, karena bagi pekerja migran Indonesia, itu karantinanya kan sudah disiapkan oleh pemerintah, Iya. tidak berbayar. Yang penting ada kejujuran, ada kesediaan, keikhlasan untuk dikarantina, sehingga itu tujuannya adalah untuk mengamankan dirinya sendiri dan keluarganya yang di desa ataupun di kampung. Aduh, kayaknya kalau mau menang lawan pandemi ini satu harus jujur, harus ikhlas, sama harus patuh kayaknya ya Dokter Boyke ya. Mesti Bukan- patuh loh, Dokter Boyke udah mesti break lagi nih sebentar. Iya, tapi kita juga mungkin yang terpikir di saya itu adalah dengan kira-kira bisa diramalkan nggak sih pandemi ini kapan sih berakhir? Aku selalu nanya jangan begitu. dijawab dulu, jangan jawab dulu. Jangan dong. dijawab dulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana nih, masih terus ya kita gali ini dari narasumber yang oke banget nih untuk menjelaskan Omikron ini ya. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa kembali lagi di Kata Dokter. Kata siapa Dokter Boyke? Kata dokter Nah, pastinya. tadi pertanyaan Dokter Boyke tuh asik banget diulang Dokter Boyke. Jadi pemerintah tuh sebenarnya udah waspada juga dengan Omikron ini ya. Dari mulai kecamatan Iya. sampai pusat udah menyediakan ruangan-ruangan isolasi. Tapi pertanyaan tadi ada kapan pandemi Kapan berakhir? pandeminya berakhir? Kelihatannya gitu loh. Dok. Kelihatannya ada, ya kita bukan senayang sih ya, Ah. tapi kita juga udah capek dok, 2 tahun tuh capek. Saya udah 2 tahun dengan naik pesawat, dulu lah sih masih untung, masih mau. Udah 2 tahun gak jalan-jalan nih dok, Ah. bener-bener. Kalau istilahnya mau dipuyung. Aduh. Jadi kalau kita lihat dari perjuangan kita, ya perjuangan melawan COVID ini, sebenarnya Indonesia ini luar biasa. Ya. Bayangkanlah di bulan 7 tanggal 15 Juli itu kita bisa kasus 56.000. kematian 56.000. Ih, gila. Kemudian di 24 Juli kasus aktif itu bisa sampai 550.000. Iya betul, setengah juta. Dan kemudian sekarang ini sudah turun 98%. Tinggal hanya berapa ratus orang saja, berapa ribu orang kasus aktif. Dan kemudian kalau yang meninggal cuma hanya belasan.
Tapi walaupun ini sudah tertanggulangi, sudah terkontrol, ini masih terkontrol yang rentan. Rentan untuk terjadi lonjakan kasus. Iya. Contoh, Jerman misalnya. Jerman itu vaksinasinya sudah di atas 90%. Iya, Infrastrukturnya betul. baik. Betul. Tapi apa yang terjadi di bulan Iya. November, ICU-nya saja penuh. Harus dikirim ke Austria untuk dirawat. Itu Jerman, belum lagi Prancis. Jadi Maaf, Dok. artinya Oh, yang Jerman tuh Omikron bukan, Dok? Delta. Oh, masih Delta. Jadi Ya. yang bikin gawat sih kayaknya Delta nih ya. Jadi kita Nah, juga aduh. jangan ini. Tapi kok Delta dia aja jangan-jangan tidur nih. Mengendap-endap 90% nih. divaksin, Mm-mm. kok masih bisa Nah, sampai? itulah. Karena kita udah denger yang namanya herd immunity gitu ya, Dok, ya dulu-dulu. Iya, tuh ya, Dok, karena ya. Delta ini sampai sekarang ini sudah ada 15 sub varian Oh Ya, my dari Delta itu God. sendiri. Di samping juga ada Delta Plus. Iya. Jadi ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan. Di Indonesia laporannya sampai sekarang kalau kita baca kemarin itu di Jakarta ada sekitar 2.000 berapa, itu hampir semuanya Delta. Dan Delta ini terus bermutasi. Nah, yang kita khawatirkan kalau Omikron ini masuk, dia koinfeksi dengan Delta. Aduh, Bayangkan cara lah. kawin-kawinan berdua. Aduh, Jadi jangan apa coba. kalau itu dia koinfeksi dengan Delta, bagaimana kira-kira klinisnya itu yang belum bisa kita Udah bayangkan. cepet nular Ya Allah. 30 kali, udah gitu juga berat Udah. gitu ya. Delta ini masuk ke pneumonia, masuk ke kentalan darah, datang si Omikron, saluran napas atas. Oh. Nah, dari mana lagi kita mau nafas gitu kan? Iya, iya. Nah, dia mulai flu, sakit tenggorokan, itu yang kita dengar dari Omikron. Udah ada kasusnya Delta berkolaborasi atau berkawin-kawin berkoinfeksi. gitu, Dok. Kawin-kawin udah ada. Memang belum dilaporkan karena Itu yang Omikron ini juga kan baru kita bahas 4 minggu terakhir. Oh. Tapi perkiraan para akademisi, para klinisi, bahwa kita kan sering lihat ada sering koinfeksi kan? Iya, iya, iya. Ada tuberkulosis dengan jamur, Dengan jamur. Iya, iya. misalnya kan, kemudian bakteri dengan Dengan jamur, virus, Ya. dengan virus. Heeh. Dan ini tidak tertutup kemungkinan juga terjadi koinfeksi. Jadi dengan virus yang berbeda strain tapi dalam host yang sama. Jadi oleh karena itu apalagi disampaikan juga bahwa Omikron ini juga menyerang yang sudah pernah sakit. Jadi yang Jadi- udah punya sakit pun nggak punya kekebalan gitu. Nggak punya kekebalan dan kemudian juga bagi mereka yang sudah divaksin. Nah, yang menjadi pemikiran apakah dengan adanya infeksi Omikron ini dia menjadi channel untuk membuka sehingga virus yang lain juga bisa masuk. Aduh, Dok. Dok, ini kok Kan ceritanya spike-nya kok nih, panjang amat, kok? spike-nya- Sorry Dok, kok jadi aku jadi makin pikirnya Tunggu, nanti dulu. kapan Saya pandemi berakhir makin gelap Iya, nih. jangan sedih dulu pemirsa. Saya malah mikirnya begini. Kenapa? gila. Kan itu kan kalau koinfeksi. Bisa nggak gini loh, Dok? Kan ada si Omikron, ada si Delta. Karena tempatnya udah dipegang sama Omikron, Delta nggak bisa masuk. Bisa Tapi nggak kan kayak gitu? Delta lebih canggih dengan mutasinya ada 30 mutannya. Oh. Di spike lagi kan. Iya. Spike itu kan ibaratnya ngebor, Heeh. membuka sel. Heeh. Jadi kalau pintu terbuka berarti memberi Yang kesempatan lain-lainnya yang lain-lain masuk Jadi kan. ada kemungkinan juga dua-duanya masuk dalam satu orang. Iya. Jadi itu yang kita itu yang Takutkan. menjadi Itu yang menjadi takut. pemikiran kita sehingga kita juga harus menjaga supaya Delta tidak berkembang, Omikron jangan masuk. Bagaimana caranya? Satu-satunya adalah sukseskan vaksinasi, kemudian protokol kesehatan harus kepatuhannya di atas 95%. Tuh, Dok. Ayo tuh pemirsa yang patuh, Ini yang paling tuh, penting. yang patuh. Karena kalau kita nggak patuh, mau tidak mau, Omikron pasti masuk. Karena kemarin Malaysia sudah melaporkan, Iya. Singapura sudah, Hong Itu Kong udah duluan. Nih, Nah. udah dikumpulin nih semua nih kita ya. Iya. Betul, Jadi betul, sekarang Dok. ini sudah lebih dari kemarin 44 negara, sekarang sudah 55 negara melaporkan. Dengan segitu cepatnya. Dengan ya. begitu cepatnya. Oleh karena itu 2 minggu ke depan kita evaluasi lagi. Iya, betul. Maka protokol kesehatan harus ditingkatkan. Kendati pun kita di Nataru ini tidak PPKM level 3, Iya. bukan tapi berarti- kewaspadaan itu harus nomor 1. Iya. Kewaspadaan itu harus melampaui libur kita, melampaui sukacita kita, melampaui euforia kita. Karena kalau nggak begitu nanti infeksi akan naik. Karena pengalaman kita selama 1 Ya. tahun 2020-2021, Iya. setiap libur panjang pasti iya. kasus naik, rumah sakit naik. Aku pengen Pembelajaran. tanya, kenapa sih, sorry ya, bukannya saya juga mau mengganggu liburannya pemirsa, kenapa sih nggak pemerintah tetap mempertahankan Nah, PPKM itu juga 3? pertanyaan banyak orang. Iya. Kenapa sih PPKM Udah deh, kalau level memang, 3 apalagi ini kalau udah tahu bakal ada dibatalkan? bisa Iya. berkawin-kawinan begitu ya. Kenapa Iya. sih, Dok, dibatalkan? Jadi sebenarnya yang dibatalkan itu adalah
PPKM level 3 yang ditulis di Inmendagri nomor 62 tentang Nataru. Jadi pemerintah sekarang melihat bahwa banyak kemajuan-kemajuan di dalam rangka penanggulangan COVID. Tapi ancamannya kan nambah. Ancamannya nambah memang, tapi yang kita lihat ukuran-ukurannya itu pencapaian vaksinasi sudah semakin baik. Betul. Oleh karena itu, kita kan walaupun menjaga kesehatan, kita kan juga harus makan, harus minum, dan harus bisa hidup juga dengan perekonomian. Sehingga memang pemerintah tetap bagaimana injak rem, injak gas, agar ekonomi tumbuh, kesehatan juga baik, dan seluruh sistem yang ada di Indonesia bisa bangkit. Jadi jangan terus kita terpuruk. Nah, oleh karena itu memang pemerintah akan mengeluarkan namanya Inmendagri nomor 66, khusus berbicara dengan Nataru. Jadi untuk Nataru ini hanya diatur, tidak boleh malam tahun baru ke alun-alun, tidak boleh berkerumunan. Nah, kemudian kalaupun ke gereja gitu ya, ataupun ibadah, paling banyak 50 orang. Jadi tetap boleh Jadi berkumpul. pemerintah juga wise juga ya. Dia memperhatikan juga ekonomi. Iya, supaya restoran juga bisa jualan. Hotel tapi aku juga ada. Makan di rumah aja. Ya, tapi kan tidak ada restoran ya. Atau kan kalau Hotel Borobudur juga boleh. Dokter Alex, berarti begini ya Dokter Alex ya. Kan banyak ya gue yang bertanya karena berharap banyak nih. Ntar jawabnya nanti aja Dok, apa Dok? Jadi pertanyaan semua orang yang berharap bahwa Omikron itu akan jadi angin segar, dia yang akan menyelesaikan katanya yang namanya pandemi. Karena dia itu cepat menyebar, tapi dia itu gitu kan ringan. Jadi cerita mengenai itu tuh jangan ditelan mentah-mentah ya sama netizen dan semua, sama pemirsa di rumah pasti kan. Siapa bilang penyelesaiannya dengan Omikron? Orang lebih ganas udah banyak ahli yang nulis begitu Dokter. Terus udah gitu juga kan bisa kawin itu yang nah itu cerita kawin itu yang belum dihitung sebetulnya. Ya, jadi bukan hanya itu aja yang menjadi faktor di samping dari protokol kesehatan. Yang penting juga adalah populasi rentan. Jadi di Indonesia coba kita ingat, angka yang sakit diabetes berapa persen? Banyak dong. Kemudian mereka yang asma PPOK berapa orang? Aduh, komorbid banyak nih kita. Terus yang perokok berapa besar yang besar? Nah Dok, kita lanjutkan pembicaraan kita berapa besar, terus bagaimana kita harus mengatasinya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Dokter. Masih bicara mengenai Omikron barengan sama Dokter Alex yang kita terus kasih pertanyaan kan selesai. Beliau tuh untung kita dapat artinya tuh ahli yang begini nih ya, yang pemirsa juga mesti dapat ilmunya loh, bener. Jangan lupa ya, di mana Dok? Di Kata Dokter pasti. Nah, jadi ini kalau kelewatan hari ini sayang banget nih. Sampai kita undang beliau ini di Hotel Borobudur ya, biar bicaranya lebih santai, biar bicaranya lebih nyaman. Sengaja di ruangan terbuka seperti ini gitu ya. Nyantai-nyantai tapi pertanyaannya banyak banget kata Dokter Alex, apa ya? Nyantai. Karena jawabannya semuanya ya takut-takut gitu loh. Sayanya jadi makin kepikiran juga meskipun kita berpikir. Kita tuh masih punya utang sama pemirsa nerangin mengenai isoter. Sama nerangin bahwa bukan genting sih. Sebetulnya di negara kita tuh banyak sekali faktor-faktor yang kita harus pikirkan. Tadi yang disebutkan sama Dokter Alex adalah itu loh yang komorbid banyak, yang asma, yang diabetes begitu. Belum lagi yang TB. Dan Omikron itu memang menyerang itu, yang komorbid. Ya, jadi atau seperti semuanya virus sama. Jadi virus ini tetap menyerang terhadap populasi rentan. Populasi rentan itu bisa imunitasnya rendah atau ada penyakit-penyakit lain di tubuhnya, termasuk juga kanker misalnya. Jadi memang kalau kita memang menjaga negara kita, menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, populasi rentan ini memang harus dikejar, khususnya vaksinasinya. Kalau ada orang tua, diantar, didaftarkan, didampingi, antar supaya divaksinasi. Termasuk juga nanti anak-anak kita harus divaksinasi. Nah, yang berikut juga yang komorbid. Jadi yang komorbid ini ternyata banyak yang takut ke rumah sakit karena katanya rumah sakit ada COVID. Padahal rumah sakit kan sudah diatur ya pintunya ya. Ada pintu COVID, ada non-COVID. Jadi bagi mereka yang hipertensi ya berobat. Tetap harus kontrol. Jadi bagi mereka yang hamil dengan preeklamsi misalnya berobat, jangan nggak berobat. Nah, kemudian termasuk yang diabetes, termasuk yang lain-lain. Ini yang penting, komorbid itu harus terkontrol. Jadi banyak kemarin itu yang 140.000 itu yang meninggal itu kan dilaporkan itu hampir sebagian besar usia lanjut, kemudian ada komorbid,
Dan banyak yang komorbid ini tidak makan obat, tidak terkontrol. Kasihan ya. Jadi ini yang kita sampaikan ke masyarakat sekarang, kalau anak-anaknya belum diimunisasi, imunisasi. Iya. Kalau dia memang diabetes, berobat. Mm-mm. Nah, kemudian dengan demikian kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Mm-mm. Nah, kemudian juga yang harus disampaikan lagi adalah supaya kita bisa menjaga protokol kesehatan untuk jangan sampai terjadi kerumunan. Nah, kerumunan ini penting. Mm-mm. Memang kita makan bersama, Mm-mm. tapi kalau satu keluarga, ya itu kita udah saling kenal. Iya. Tapi kalau ada keluarga lain datang, yang tamu, apa segala macam, ini harus diatur sedemikian rupa, Iya. jangan sampai terjadi nanti transmisi di antara keluarga. Dokter Boyke, kalau Nah. tahun baru dia Enggak, ngumpul. aku tahun baru di rumah aja udah berdua lah. Tumben-tumbenan. Ya, tapi ya, kadang Jadi- iya, Jadi itulah yang disampaikan untuk Nataru ini, kita boleh ngumpul, boleh berlibur, yang paling tidak keluarga tersendiri saja. Oke. Jadi jangan sampai mengumpulkan berbagai macam keluarga, akhirnya terjadi apa yang disebut dengan social mixing. Social mix. Jadi social mixing ini sangat banyak memberikan kontribusi terjadinya infeksi. Karena banyak yang Wah. OTG ya. Itu pengalaman kita di Ya, Delta. kita mesti belajar OTG lagi, jangan lupa yang sama OTG OTG ya. terhadap Omikron sekarang OTG Iya, ya. sama semua sih namanya kan ngomongin COVID ya. Dia iya. pokoknya dia nggak ada gejalanya, sehat-sehat aja, tapi dia bawa virus, bagi-bagi sama Nah. yang lain. Jadi tadi ada beberapa poin nih sebetulnya. Yang pertama adalah semua yang punya komorbid, ayo kontrol. Termasuk teratur. anak-anak. Iya, kontrol dulu dengan rapi nih penyakit-penyakitnya supaya kalaupun sampai kita kena nih gitu misalkan, jangan sampai berat. Kan tadi yang sampai kematian itu kebanyakan gara-gara ada komorbidnya dan lain-lain. Yang kedua, ini pertanyaan orang yang masih bikin kesel juga dok, tapi terus ditanyakan sama orang-orang. Itu Jerman aja 90% Iya, divaksin, vaksin masih katanya. kena gitu loh. Yang kena sampai 60.000 per hari gitu ya dok. Iya. Apakah ada ras juga gitu dok? Kok Bukan. orang Indonesia lebih kuat karena Bukan. makan tempe Maksudnya gini misalnya? pertanyaannya, "Lu kita ngapain divaksin? Oh. Isan aja juga nggak bisa tuh, atau barangkali yang kena malah yang belum divaksin atau gimana dok?" Jadi kalau kita lihat di Jerman itu Heeh. vaksinnya bagus ya. Heeh. Mereka menggunakan Pfizer dan Uh-huh. menggunakan AstraZeneca. Iya. Itu dua-dua vaksin yang canggih. Heeh. Tapi apa yang terjadi? Iya. Begitu mereka sudah divaksin dan kemudian tidak sakit selama 2 bulan, Iya. kasus rendah, Heeh. mereka terlalu pede. Dia buka ya. Ya lepas ini, Oh. dan itu suatu summer, Heeh. mereka bikin konser, kemudian piknik di taman, makan-makan bersama-sama. Dan kemudian di Jerman, tahulah kan, kalau Heeh. sudah bulan 7, bulan 8, itu kumpul-kumpul semua. Itulah yang membuat pencetusnya. Jadi kita lihat juga pertandingan bola, mereka bisa duduk rame-rame. Karena apa? Karena memang setelah divaksinasi, ternyata banyak kelihatan kasus turun. Ya. Begitu kasus turun dan positivity rate sudah di bawah 2%, mereka terlalu pede untuk melepaskan masker. Tapi kan memang udah divaksin dok. Tapi kan udah divaksin Iya. katanya. Tapi kalau yang udah jelas, divaksin, yang masalahnya begini, semakin banyak transmisi terjadi, walaupun kita 2 atau bertiga, Iya. semakin tinggi mutasi juga terjadi. oh, loading virusnya juga banyak karena Iya. mungkin beberapa udah kena loh. Jadi hanya karena transmisi lah maka terjadi mutasi. Iya. Supaya mutasi nggak ada, Heeh. maka transmisi di stop. Jangan sampai kena. Gitu Jangan sampai katanya. kena. Iya. Jadi orang yang sudah divaksinasi masih tetap bisa terinfeksi, Iya. tapi sakitnya nggak berat. Sama seperti orang kena BCG. Iya. Orang yang di BCG tetap aja kena tuberkulosis, Iya. tapi tidak seberat orang yang tidak di BCG. Jadi Kalau tidak di BCG bisa meningitis TB kan, Iya, TBC otak kan, iya. tapi kalau di BCG enggak. Jadi virus ini juga demikian, Oke. hanya virus ini lebih pintar dari TBC. Dia mutasi, lebih cepat lebih lagi cepat, jago, lebih iya. smart, dan lebih tahu bagaimana carinya supaya dia bisa Cari masuk ke tubuh jalan. manusia. Jadi pertama adalah kita mesti mengerti, setelah divaksin itu bukan berarti kita kebal 100%. Tapi oke? lo sekarang, sorry to say ya, pemirsa, saya lihat di jalan jauh udah jarang juga pakai masker. Udah vaksin, udah Ya, vaksin. makanya kan kita ingetin lagi nih Iya. bahwa setelah divaksin itu bukan berarti kita kebal 100%, tapi kita masih bisa kena. Kalaupun kena, memang kita harapkan adalah tidak terlalu berat. Tapi waktu kita kena, kita masih bisa nularin orang dong gitu ya. Kalau sampai lompat ke orang yang tadi dengan komorbid atau barangkali memang daya tahan tubuhnya rendah, nah dia bisa berkembang biak di sini, jadi deh mutasi. Kita kan nggak mau Dan mutasi lagi ya, kalau dia masuk ke orang yang dengan komorbid, Makin dia banyak mutasi yang lagi, kena. dia pinter lah, makin pinter lagi. Iya, jadi Makin ganas. Jadi kalau dia Makin mutasi pinter. di satu orang, ketularan, dimutasi lagi pindah ke orang, makin pinter, makin pinter, makin pinter. gitu. akhirnya muncul lagi varian baru Tuh, akhirnya. kan. Jadi itu artinya terjadi. Iya. Jadi varian baru itu terjadi kalau terjadi transmisi. Iya. Semakin banyak transmisi, maka dia bereplikasi di host yang baru. Begitu di host yang baru ini bereplikasi,
muncullah varian baru. Makanya kita punya koleksi banyak. Ada Alpha, ada Beta, ada Delta, ada Omicron. Dan yang lebih serunya lagi, Deltanya sendiri juga punya 15 atau 16 subvarian lagi. Di Indonesia ini juga. Di Indonesia ada AY23, ada ini hanya AY4.2 belum ada dilaporkan. Karena itu yang paling parah. Yang seperti yang terjadi di India dan di Malaysia kemarin. Kita ingat Kuala Lumpur kemarin kan lonjakan kasus kan? Nah, jadi itu. Sebetulnya nih kita mesti ngerti ya. Kita udah ngeliat Jerman nih pemirsa nih. Kita pembelajaran buat kita dong, jangan niru dia gitu loh. Sama kayak waktu kita Delta. Kita udah liatin gimana India parahnya. Kita kan harusnya udah siap-siap nih. Jangan sampai kita kecolongan kayak Delta kemarin gitu sebetulnya nih. Pembelajaran lagi. Ya, saya ingin sekali lagi mungkin pemirsa untuk lebih yakin seberapa jauh sih pemerintah mempersiapkan mempersiapkan agar tidak terjadi gelombang lagi seperti Delta dengan Omicron ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa dan juga apa yang harus kita lakukan nih selama ini agar gelombang itu tidak terjadi, gelombang 3 atau gelombang 4. Ya, jadi kita pertama di bulan 7 itu udah gelombang kedua. Ya, jadi kan ketiga. Kemudian sekarang ya kita tidak berharap ada gelombang ketiga. Tapi pemerintah sekarang sudah benar-benar bersiap baik di sektor hulu maupun sektor hilir. Hulu itu adalah di desa, di kelurahan, di kecamatan, agar masyarakatnya benar-benar melaksanakan 3M, kemudian 3T. Kalau ada sakit jangan di rumah, tapi di isoter. Tapi rumah sakit di sektor hilir juga harus siap. Jangan seperti dulu kita nggak ada oksigen. Jadi sekarang sudah disiapkan, dokter-dokternya sudah lebih pintar dibandingkan 2 tahun yang lalu. Perawatnya juga. Dan kemudian rumah sakit juga sudah booster ya, jadi sudah lebih siap dan obat-obatan juga sudah ada. Tapi yang kita khawatirkan, virus ini begitu bermutasi, begitu juga dia ada resisten terhadap obat-obat antivirus. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada karena obat-obatan juga ketersediaannya juga. Itu dia yang harus kita tingkatkan. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita tuh kata orang hiduplah berdampingan dengan COVID. Sebenarnya seperti apa sih hidup berdampingan dengan COVID ini? Oke dengan prokes, oke dengan vaksin. Mau nanti hidup berdampingan sama si COVID atau kita masih nggak mungkin katanya, Dok, apa masih mungkin COVID itu akan hilang seperti terjadi flu pada tahun 1919 itu? Ya, 1919 itu juga butuh waktu 20 tahun ya. Tuh, kan berarti kan berdampingan. Untuk bisa terjadi berdampingan menjadi endemi ya. Itu membutuhkan proses waktu. Hanya kan populasi penduduk di 1918 itu kan tidak sebesar sekarang. Pokoknya kita jawab lagi, kita jelaskan lagi pada pemirsa, ingat tetap protokol kesehatan. Tadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa berhidup berdampingan dengan COVID sampai kemungkinan 20 tahun ke depan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetapi kata siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, kita masih membahas mengenai Omicron yang tadi berhenti waktu Dokter Boyke bertanya kepada Dokter Alex ya. Mengenai tadi kan, gimana caranya mau berdampingan sama si COVID ini selama 20 tahun, karena hitung-hitungannya nih pemirsa nih, 1918 Spanish flu itu butuh waktu 20 tahun sampai dia jadi endemi. Jadi endemi tuh nggak bikin sulap-sulapan, kemarin pandemi terus hari ini langsung endemi, nggak begitu ceritanya ya. Tadi dikatakan tadi protokol kesehatan. Selamanya harus tidak boleh lengah, waspada terus gitu ya dok ya? Ya, jadi supaya kita masuk ke dalam kehidupan bersama dengan virus, tentu harus ada kekuatan di dalam tubuh kita. Dan untuk itu pemerintah menyiapkan 2 strategi. Strategi pertama itu strategi defensif. Strategi defensif itu artinya vaksinasi harus optimal di seluruh segmen yang ada di masyarakat. Kemudian pelaksanaan 3M ini juga harus tinggi ya. Jadi pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, ini menghindari kerumunan harus. Ini strategi defensif. Ini harus mendarat di perorangan, di keluarga, di teman-teman, di alumni, di reunian, di mana-mana, di komunitas. Diomongin ke anak-anak, ke cucu-cucu tuh diomongin tuh. Ini harus dikerjakan. Jadi tetap kita pakai masker. Nah, kemudian strategi ofensif. Strategi ofensif itu adalah meningkatkan 3T. Jadi kontak tracing harus kita lakukan. Jadi kita misalnya kumpul di sini, Borobudur ini sebagai hotel harus punya satgas. Jadi satgas di Borobudur ini melakukan kontak tracing terhadap karyawannya.
terhadap pengunjungnya. Dia mentes siapa yang bergejala, siapa yang kontak erat. Iya. Kalau positif, tentu Langsung. nanti langsung dikirim ke isoter. Iya. Nggak boleh kemana-mana. Nah, kemudian strategi ofensif ini juga semua orang harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Iya. Jadi di rumah boleh nggak sih pakai aplikasi Peduli Lindungi? Gimana caranya? Saya sih mau tuh kalau ada tamu Peduli Lindungi dulu sebelum mencet bel. Ya, itu ada di handphone. Nah, jadi aplikasi Peduli Lindungi itu untuk self assessment dan kemudian juga untuk orang-orang dalam rangka memfiltrasi, menyekat orang yang masuk. Kalau warnanya hitam berarti dia terinfeksi. Iya. Kalau warnanya hijau berarti dia bebas. Artinya dia sudah vaksinasi, dia tidak lagi terinfeksi. Tapi kalau warnanya kuning berarti dia baru vaksinasi sekali. Sehingga perlu 2 kali lagi. Iya. Jadi aplikasi Peduli Lindungi itu jangan hanya sebagai hiasan aja di handphone. Enggak, emang. Jadi Tapi harus punya manfaat. Tadi mau masuk sini di penjagaan, mau masuk Hotel Borobudur kan dijaga. Jadi kalau di rumah kita bisa nggak sih kita minta itunya? Gitu kalau di rumah kita emang siapa yang mau masuk sih, Dok? Kan ada orang tamu segala Ih, di macam. depan aja nggak boleh masuk. Emang Aduh, Iya. jahat banget loh jadi. itu pandemi, mohon maaf, waktu pandemi. Oh, ruang tamu Jadi saya kalau gue udah datang pindah. juga, Dokter Boyke di luar aja, nggak boleh masuk. Oh, mohon maaf, kalau enggak nanti cek antigen dulu di depan. Tapi kan nggak mungkin lah Lula, kita ini kan masyarakat Pemirsa yang seperti biasa kita kalau gini kan pasti berantem. Jadi gini, Dokter, yang namanya ruang tamu saya tuh udah pindah ke teras. Biar tahu aja Dokter Boyke. Yang masuk ke dalam rumah itu betul-betul yang udah ketahuan memang dia bebas. Kalau enggak, colok dulu. Iya. Tuh, bener kan Dokter? Jadi- Tuh. Sampai separanoid itukah dokter? Bukan Alex? paranoid. Jadi sebenarnya Gimana? Lebih kita- jangan itu kamu terlalu ekstrim. Oh, Coba ya kita udah, ya tanya. udah. Kita Jadi- jauh-jauh nih. Dok. jadi kita bukan membangun ketakutan ya. Takutan. Tidak membangun kekhawatiran. Ya. Tapi yang kita bangun itu kewaspadaan. Ya. Jadi kewaspadaan itu yang harus memang kita letakkan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Iya. Jadi memang kalau misalnya ada tamu, tentu tamunya juga harus sadar. Kalau masih bisa online, kenapa nggak online? Oh. Kemudian kalau tamunya bergejala, saya akan tidak berkunjung ke rumah orang. Iya. Karena di rumah orang tersebut ada lansianya Ada bisa, lansia, ada ada ibu hamil. Nah, ini menjaga supaya keluarga yang kita kunjungi itu jangan sampai tercedera oleh kena Tuh, infeksi. kan? Jadi sekarang itu tidak boleh berkunjung, Mohon tidak Oh, boleh. maaf ya, Bang. Bersilaturahmi boleh, Boleh. tetap Tapi bersilaturahmi, menggunakan Maskernya. tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Kalau masih bisa kita reunian pakai online, kenapa Online tidak pakai aja. online? tapi itu tuh kurang reunian pakai online tuh rasanya kurang apa ya? Aduh Dok, saya tuh di Kurang rumah serat. ada lansia, ibu saya tuh umur 85 tahun. Jadi saya tuh ekstra hati-hati. Biarin Iya. aja dia dibilangin Parno, biarin. Saya nggak takut dibilangin Parno. Jadi memang yang terjadi sekarang ini kalau kita lihat kasus di bulan 7, banyak lansia yang sakit. Lansianya nggak kemana-mana, sudah 2 bulan di rumah nggak kemana-mana, tahu sakit. Iya. Kenapa sakit? Yaitu karena ada kunjungan orang-orang yang lebih muda, Iya. kemudian tidak jaga jarak, akhirnya si lansia ini sakit, masuk ke rumah sakit. Oleh karena itu memang ke depan ini kita harus menjaga lansia kita. Tapi nggak cukup menjaga lansia, kita juga harus mendorong lansia ini supaya vaksinasi. Vaksinasi jangan lupa. Jadi kalau nanti di tahun 2022 sudah ada booster, Ya. kita Ayo harus juga siap-siap. dorong juga untuk booster. Pemerintah sudah menyiapkan segala-galanya. Mulai rumah sakit, obat-obatan, vaksin Iya. sudah disiapkan. Tinggal kita sekarang. Apakah Tinggal kita kita. mau Jadi dari melaksanakan? faktor Yang kitanya menjalankan. ya Lula ya, yang Iya. mesti. Dong. Padahal pemerintah tuh meminta kita juga nggak banyak-banyak banget, cuma dulu pakai masker, Betul. jaga jarak, cuci tangan, sama jangan berkerumun. Itu aja udah susah banget Pemirsa ya. dari awal, kalau kita lepas dari pandemi, itu karena semua nih masyarakat Indonesia gitu loh. Apa yang kita lakukan. Jadi kalau nanti kita tidak berhasil pun, ya karena kita juga sebetulnya. Saya cuma satu pertanyaan lagi terakhir yang kayaknya belum saya buka lebih jauh tuh isoter. Nah, itu isoter ini mesti dijelasin deh. Itu setiap kecamatan pasti ada ya, Dok? Ya, jadi Di mana tempatnya di kelurahan? jadi instruksi Mendagri nomor 63 mengurusi tentang PPKM, Ya. termasuk 65 ya. Itu PPKM yang di Pulau Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Diperintahkan di situ kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengaktifkan satgas di wilayah masing-masing. Ya, udah Kemudian aktif tuh. juga mengaktifkan supaya ada kontak tracing, 3T. Ya. 3T itu berarti ada testing, tracing, testing, testing. treatment. Treatment itu adalah isoter. Kalau dia sakitnya sedang, berarti ke rumah sakit. Oleh karena itu memang pengalaman bulan 7 kemarin, isoter itu udah disiapin. Ada di Balai Diklat, ada di asrama haji, ada di rumah-rumah apartemen yang kosong yang sudah disiapkan.
gunanya adalah tidak semua masyarakat mempunyai rumah memadai Betul. supaya tidak terjadi klaster keluarga. Iya. Khususnya mereka yang tinggal di kos-kosan. Kalau di kos-kosan misalnya satu sakit, dia pulang ke rumah, maka satu kos-kosan itu akan bisa tertular. Betul. Karena kamar mandinya sharing, tempat makannya sharing, maka pemerintah sudah menyiapkan isoter. Nah, kelebihan isoter, di situ ada tim medik. Jadi kalau ada yang komorbid nggak terkontrol, saturasinya turun, alat saturasi Nggak akan ada, kecolongan lagi nih. tidak kecolongan. Nah, isoter itu ditaruh di puskesmas. Kan sekarang puskesmas kan ada di kecamatan, ada di Kelurahan. Di kelurahan. Apakah ditaruh di situ? Jadi puskesmas plus ruang rawat gitu untuk Enggak isoter, atau dong, dibikin lain dong. lain lagi? Lain, Dibikin ada lain lagi? ada tempat yang sudah disiapkan oleh posko PPKM desa dan kelurahan, tergantung situasinya, ada di level kecamatan, ada di level kabupaten. Kalau kita misalnya lihat seperti di daerah Riau atau di daerah Sumatera, itu banyak menggunakan asrama haji, karena nggak ada haji kan. Iya, Jadi itu iya. dipakai. Kan kosong tuh, Dan jadi- kemudian kalau kita lihat di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta itu balai diklat. Balai diklat pemerintahan, itu kamarnya bagus-bagus. Jadi kita mengajak mereka yang positif, Kalau kita di Jakarta jatuhnya kayak Wisma Atlet jadi. iya, ke Wisma Atlet, yang di Pasar Rumput. Oke. Jadi yang penting ke masyarakat adalah bahwa isoter itu nggak sama dengan sanatorium. Isoter itu tidak sama dengan orang dibuang. Iya. Iya. Isoter itu gunanya untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya. Keluarganya. Bayangin lo Aduh. ada tim medisnya di sana, jangan sampai kita kecolongan ternyata udah dalam keadaan berat harus masuk rumah sakit. Dia kadang-kadang nggak tahu tuh ya kalau Iya. di rumah sendiri kan, makanya Oke. harusnya di isoter. Duh, Dok, keren banget. Sungguh ya, Iya. pembicaraan kita di Hotel Borobudur kali ini pemirsa keren banget. Kita lebih jelas lagi mengenai si Omikron itu ya. Dan tentunya kita akan harus akhiri karena waktunya sudah Ya. selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, buat Dok. Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menonton ini. Ayo sebarkan. Jangan lupa, biarpun sudah pandemi ini kelihatannya menurun, jangan lupa prokesnya tetap harus Oke, dijalankan. jadi pokoknya sekarang kita berjuang sama-sama. Pegangan kita adalah protokol kesehatan dan vaksinasi. Jadi yang belum vaksinasi, ayo cepetan. Supaya cepat-cepat Indonesia bisa 100% vaksinasinya. Iya. Kita masuk yang ke arah booster. Dan pengennya kayak gini terus nih. Betul nggak sih? Iya. Ekonomi jadi bisa jalan ya. Dan tentunya jangan kemana-mana. Pada waktu pastikan. Nataru ini kalau nggak perlu-perlu banget ya. Jangan lupa tetap saksikan Kata Dokter setiap hari Minggu jam 19 sampai dengan jam 20 hanya di Jak TV. Dari Jakarta untuk Indonesia. Salam. Dadah, makasih ya Dok. Gini ya. Oke, Dok. Oke. Oke, Dok. Oke.